Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali latihan soal P3K. Latihan soal P3K yaitu tentang kompetensi manajerial. Ini episode yang kedua untuk pembahasan tentang kompetensi manajerial ya teman-teman. Semoga bisa menemani teman-teman sekalian belajar. Karena sekarang juga sudah mulai buka untuk P3K tenaga teknis yang tesnya insya Allah akan dimulai sekitar bulan Maret ya, Maret 2023. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1, Anda adalah seorang karyawan baru di perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Suatu hari Anda sedang berangkat bekerja. Ada seorang wanita yang datang mendekati Anda dan marah-marah menyampaikan keluhan bahwa pelayanan di perusahaan Anda sangat buruk. Bagaimana sikap Anda? A. Meminta maaf dan mendengarkan keluhan wanita tersebut. B. Memberinya nasihat agar tidak marah-marah. C. Mendengarkan keluhannya dengan tersenyum. D. Berusaha untuk tidak marah dan tetap mendengarkan keluhannya. Baik, kita lihat di sini kita adalah seorang karyawan baru. Jadi tidak ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Maksudnya kewenangannya mesti terbatas ya. Kewenangan terbatas. Nah, kemudian saat kita sedang bekerja ada seorang wanita yang dia marah-marah ya. Marah-marah intinya mengeluhkan bahwa pelayanan di perusahaan Anda sangat buruk. Nah, bagaimana sikap Anda? Kita lihat pilihan-pilihannya. D. Berusaha untuk tidak marah dan tetap mendengarkan keluhannya. Ini oke sih. Kita tandai dulu. Kemudian C. Mendengarkan keluhannya dengan tersenyum. Ini juga oke juga. Kelihatannya kayak benar semua ya. Kemudian yang B. Memberinya nasihat agar tidak marah-marah. Ini tidak perlu kita lakukan karena orang lagi marah-marah kok kita nasihati lagi ya. Nanti malah tambah ribet. Yang A. Meminta maaf dan mendengarkan keluhan wanita tersebut. Oke, ini juga oke. Nah, di antara A, C, dan D ini kita lihat mana yang paling sesuai. Nah, di sini kan ada orang lagi marah-marah ya. Meskipun kita tidak tahu kenapa marahnya kepada kita gitu ya. Cuma kan kita sebagai karyawan di perusahaan tersebut dan memberikan keluhan atau menyampaikan keluhan tentang buruknya pelayanan di perusahaan tersebut. Bukan soal kita saja, tapi tentang perusahaan tersebut. Maka kita sebagai karyawan yang saat ini sedang berhadapan dengan si wanita tersebut seharusnya meminta maaf ya, meminta maaf atas nama perusahaan, mohon maaf kalau ada kekurangan kayak gitu-gitulah ya. Sambil mendengarkan keluhan wanita tersebut. Kita minta maaf aja dulu. Kita memang sifatnya masih karyawan baru, belum ada banyak kewenangan ya. Tapi setidak-tidaknya ketika kita mendengarkan keluhan seperti ini, kita bisa meredam amarahnya dengan meminta maaf. Jadi ini meminta maaf ada di pilihan A. Mendengarkan keluhan sih semuanya ada ya. Ini juga mendengarkan keluhan. Cuman yang meminta maaf hanya di A saja, yaitu meminta maaf dan mendengarkan keluhan wanita tersebut. Jadi kita minta maaf dan mendengarkan keluhan wanita tersebut. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 1, jawabannya A, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Anda sangat menyukai pekerjaan dan tempat kerja Anda. Anda adalah tulang punggung keluarga. Suatu saat pasangan Anda mengatakan bahwa dia tidak menyukai tempat Anda bekerja. Bagaimana sikap Anda? A. Mengajak pasangan Anda ke kantor Anda dan mempersilahkan dia untuk menilai. B. Mempertimbangkan untuk berhenti bekerja di perusahaan tersebut. C. Menjelaskan bahwa Anda sangat menyukai pekerjaan Anda. D. Menanyakan pada pasangan Anda alasan kenapa dia mengatakan hal tersebut. Baik, di sini Anda itu kerja di sebuah perusahaan swasta, lalu Anda sangat menyukai pekerjaannya, dan di sana Anda juga adalah seorang tulang punggung keluarga. Jadi kita harus berpikir mempertimbangkan 2 poin ini ya. Saat ini
pasangan Anda mengatakan bahwa dia tidak menyukai tempat Anda bekerja. Bagaimana sikap Anda? Nah, A. Mengajak pasangan Anda ke kantor Anda dan mempersilahkan dia untuk menilai. Ini oke juga, kita tandai dulu aja. Kemudian B. Mempertimbangkan untuk berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Ini terlalu terburu-buru karena kita adalah tulang punggung keluarga. Kalau kita lakukan nanti bagaimana selanjutnya kan bingung lagi. Kemudian C. Menjelaskan bahwa Anda sangat menyukai pekerjaan Anda. Ini enggak juga ya, karena mungkin pasangan kita juga sudah tahu kalau kita menyukai pekerjaan kita gitu ya. Apalagi kita juga tulang punggung keluarga, kan dia juga sudah tahu. Lantas kenapa dia menyampaikan bahwa dia tidak suka dengan tempat kita bekerja gitu ya. Nah, menanyakan kepada pasangan Anda alasan kenapa dia mengatakan hal tersebut. Nah, ini juga oke nih. Ini untuk soal nomor 2 ini kan pasangan kita mesti tahu ya kalau kita tulang punggung keluarga dan kita menyukai pekerjaan tersebut. Lantas kenapa dia tetap menyampaikan bahwa dia tidak menyukai tempat kita bekerja. Mungkin ada alasannya. Jadi pilihan untuk nomor 2 ini yang tepat D, teman-teman. Jadi tanya dulu kenapa pasangan Anda alasannya ya, kenapa dia mengatakan hal tersebut atau kenapa dia tidak menyukai tempat kita bekerja, itu digali dulu alasannya ini ya. Digali dulu alasannya. Nah, nanti langkah selanjutnya bisa tuh ketika kita sudah tahu alasannya dan ternyata alasannya tidak sesuai dengan kenyataannya, kita bisa ngajak, ya lihat-lihatlah sebentar gitu, gimana sih proses kita bekerja di kantor gitu ya. Jadi ini pilihan yang tepat untuk soal nomor 2D, teman-teman. Menanyakan kepada pasangan Anda alasan kenapa dia mengatakan hal tersebut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Perusahaan Anda bersepakat untuk membuat sebuah grup di media sosial untuk mempermudah komunikasi dan berbagi informasi. Sementara spesifikasi handphone Anda tidak mendukung program tersebut. Apakah yang Anda lakukan? Mungkin ini handphonenya jadul ya. Bukan smart ya. Bukan smartphone mungkin ya. A. Anda ikut grup tersebut jika sudah ada keinginan untuk mengganti handphone. B. Tidak ikut ke dalam grup tersebut namun meminta informasi dari teman yang lain yang ikut ke dalam grup tersebut. C. Segera mengganti handphone agar bisa ikut ke dalam grup tersebut. D. Tidak ikut grup dan tetap berkomunikasi, mendapat informasi saat bekerja di kantor. Baik, kita lihat pilihannya. Ini untuk yang A, enggak ya. Ini kelihatannya pasif sekali, jadi enggak kita pilih. Kemudian yang B, tidak ikut ke dalam grup tersebut, namun meminta informasi dari teman yang lain yang ikut ke dalam grup tersebut. Ini ngerepotin ya, merepotkan teman, terus bisa bikin terlambat dapat informasi ya. Terlambat dapat informasi. Kurang update lah ya, yang nantinya akan menghambat pekerjaan kita. Jadi ini tidak kita pilih. C. Segera mengganti handphone, kita tandai dulu. Segera mengganti handphone agar bisa ikut ke dalam grup tersebut ya. Oke. D. Tidak ikut grup dan tetap berkomunikasi, mendapat informasi saat bekerja ke kantor. Ini terlambat banget ini ya. Terlambat sekali informasi. Komunikasinya jadi tidak lancar. Jadi untuk soal nomor 3 ini yang D tidak kita pilih. Kita pilih yang C, segera mengganti handphone agar bisa ikut ke dalam program tersebut, ke dalam grup tersebut. Nanti kan milih handphone itu mungkin kalau soal penghasilan ya, kita bisa sesuaikan harga ya. Harga yang cocok dengan kantong. Yang cocok dengan kantong ya. Kita bisa sesuaikan harganya. Yang bisa kira-kira sekedar komunikasi aja WhatsApp gitu ya, untuk tetap bisa ikut dalam program dari perusahaan Anda dan bisa update informasi dari perusahaan Anda. Baik, soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Soal nomor 3 tadi merupakan soal yang terakhir pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Mudah-mudahan belajar sedikit demi sedikit 3 soal per hari bisa membuat teman-teman semakin mudah memahami tipikal soal-soal dalam tes P3K.
Jangan lupa untuk yang baru bergabung, klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.